Jambi targetkan partisipasi pemilih mencapai 90%. KPU berharap bantuan untuk mobilitas pemilih di daerah perbatasan. Seribu orang pemilih pemula di Kabupaten Batanghari belum memiliki KTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 18 November 2024. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Azizah dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, PJS Gubernur Jambi Sudirman menargetkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 dapat mencapai 90%. Tingginya angka partisipasi pemilih ini menjadi bagian penting untuk menciptakan Pilkada Serentak yang berlegitimasi. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menargetkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2024 mencapai 90%. Pendekatan tersebut disampaikan Sudirman setelah menyelesaikan serangkaian pertemuan atau roadshow pemantauan Pilkada Serentak tahun 2024 ke 11 kabupaten kota. 90% angka partisipasi pemilih dinilai sangat realistis untuk diwujudkan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024. Optimalisasi perekaman KTP elektronik bagi pemilih potensial yang masuk dalam DPT, terutama untuk pemilih pemula, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sudirman juga meminta pemerintah kabupaten kota untuk dapat menyosialisasikan pentingnya partisipasi pemilih pada pesta demokrasi 5 tahunan. Ya, masih realistis karena targetnya KPU 86 untuk partisipasi pemilih. Kami menargetkan 90 karena semakin harapan kita semakin tinggi partisipasi pemilih, semakin legitimit kepala daerah yang dipilih oleh masyarakatnya. Sudirman menambahkan tingginya angka partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi bagian penting untuk menciptakan pilkada yang berlegitimasi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Keberadaan TPS di daerah perbatasan menjadi perhatian PJS Gubernur Jambi Sudirman. Sudirman minta KPU dan pemerintah Kabupaten Muara Jambi untuk tidak mendirikan TPS di luar wilayah Kabupaten Muara Jambi. Daerah perbatasan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Pada kunjungan kerjanya di Kabupaten Muara Jambi, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mengingatkan kepada jajaran penyelenggara Pilkada dan pemerintah daerah untuk tidak mendirikan TPS di luar wilayah Kabupaten Muara Jambi. Pendirian TPS di luar wilayah akan menjadi potensi konflik, bahkan terjadinya pemungutan suara ulang. Di Kabupaten Muara Jambi terdapat satu desa yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan ada sebagian warganya yang berada di wilayah Sumatera Selatan. Persoalannya seperti begini, yang bersangkutan itu KTP-nya Muara Jambi, tetapi dari segi kewilayahan mereka tinggalnya di Sumatera Selatan. Jadi ketika nanti akan dilakukan, mereka punya hak pilih, maka harus dibuat TPS-nya di Muara Jambi. Di Muara Jambi harus buatkan TPS di perbatasan ya Pak Bupati. Kemudian mereka harus nyoblosnya di Muara Jambi, jangan nyoblosnya di wilayah Sumatera Selatan ya. Sudirman minta KPU untuk gencar menyosialisasikan tahapan pilkada kepada pemilih yang berada di wilayah perbatasan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, setelah menyelesaikan rangkaian roadshow pemantauan Pilkada serentak tahun 2024 di 11 kabupaten kota, pemerintah Provinsi Jambi akan menutup kegiatan tersebut dengan melaksanakan rapat koordinasi kesiapan Pilkada tingkat Provinsi Jambi. Informasi ini akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Selamat sore, Randy. Bagaimana pelaksanaan rakor kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak yang berlangsung hari ini? Baik, selamat sore Amsol dan juga pemirsa. Telah menyelesaikan rangkaian roadshow pemantauan Pilkada serentak tahun 2024 yang dilakukan ke 11 kabupaten kota, yang mana kegiatan tersebut diawali dengan mengunjungi Kabupaten Tebo dan juga diakhiri dengan melakukan monitor kesiapan Pilkada di wilayah Kota Jambi. Roadshow pemantauan Pilkada serentak tahun 2024 yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi akan ditutup dengan rapat koordinasi kesiapan Pilkada tingkat Provinsi Jambi. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman, pelaksanaan rakor tersebut akan dilakukan pada tanggal 20 November 2024 di salah satu hotel di Kota Jambi. Rakor ini menjadi upaya komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi untuk menjamin dan juga memastikan siapnya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di seluruh wilayah Provinsi Jambi, menciptakan koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan Pilkada yang positif di seluruh daerah, menjadi bagian penting untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang aman, nyaman, dan juga kondusif. Memastikan Pilkada di seluruh daerah juga dilakukan pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan partisipasi pemilih agar Pilkada yang dilakukan memiliki legitimasi. Demikian, Amsol. Ya, baik. Terima kasih Randy Arta atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. KPU Kabupaten Sarolangun telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari pihak kepolisian dan kejaksaan serta Bawaslu untuk menjemput kekurangan serta kerusakan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Pilkada serentak 2024. Kesiapan KPU Kabupaten Sarolangun dalam penyediaan logistik untuk Pilkada serentak 2024 belum rampung 100%. Pasalnya surat suara yang datang akhir Oktober 2024 lalu belum memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Ada kekurangan surat suara Bupati dan Wakil Bupati sekitar 7.300 lembar, ditambah 315 lembar surat suara yang diterima dari percetakan dalam kondisi rusak pada saat penyortiran. Ketua KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan pihaknya melalui KPU Provinsi telah meminta PT Impera mencetak kekurangan surat yang dibutuhkan tersebut. Sedangkan untuk memastikan keamanan dan menjaga netralitas penyelenggara, pihaknya telah membentuk tim yang menjemput kekurangan surat suara ke perusahaan percetakan yang berlokasi Cengkareng, Jakarta Barat. Pasalnya KPU di setiap daerah dituntut untuk mempersiapkan logistik pemilihan secara benar, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Terkait logistik yang belum lengkap, seperti yang saya sampaikan kemarin sebelumnya, yaitu Salinan yang dalam proses perjalanan, dan selanjutnya surat suara Pilbub atau surat suara Bupati, calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan kita jemput dari tanggal 17 besok pagi dan akan sampai di Sarolangun tanggal 19 bersama APH, Kejaksaan satu orang dan insya Allah Kapolri satu orang dan teman-teman Bawaslu. KPU Kabupaten Sarolangun memastikan kekurangan logistik surat suara Pilbub dan C Salinan akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kelengkapan logistik Pilkada serentak 2024 di KPU Muaro Jambi telah terpenuhi. Kekurangan surat suara dan sejumlah logistik lainnya telah diterima oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah menerima sejumlah logistik pemilihan kepala daerah serentak 2024 yang sebelumnya mengalami kekurangan, terutama untuk surat suara gubernur dan wakil gubernur yang sebelumnya kurang 4.111 lembar. Kemudian surat suara Bupati dan Wakil Bupati 3.878 lembar telah diterima oleh KPU dari perusahaan penyedia 2 hari yang lalu. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurniati Nasution mengatakan logistik yang telah diterima KPU tersebut akan segera dilakukan pengepakan untuk kesiapan pendistribusian ke tempat pemungutan suara. Pendistribusian logistik ditargetkan rampung 1 hari jelang pemungutan suara pada 27 November 2024.
persiapannya kita alhamdulillah sudah semua, packing juga kita sudah selesai, kemudian juga kelengkapan TPS juga sudah, kita tinggal pendistribusian saja hari ini sudah 100% siap semua. Seluruh logistik yang telah terpenuhi diharapkan dapat mendukung kelancaran pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih di daerah perbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, yakni warga desa Ladang Panjang, KPU berharap adanya bantuan transportasi dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk para pemilih. Menindaklanjuti arahan dari PJS Gubernur Jambi Sudirman, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi memastikan pendirian TPS di dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, terutama di daerah perbatasan antar desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam dengan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Muaro Jambi berharap bantuan transportasi kendaraan roda 4 kepada pemerintah Muaro Jambi guna memobilitas masyarakat menuju TPS. Mengingat TPS yang didirikan di wilayah perbatasan jauh dari rumah warga dengan kondisi jalan yang terjal. Kita meminta agar TPS-TPS ini memang didirikan di wilayah yang betul-betul diyakini adalah milik Kabupaten Muaro Jambi atau otoritasnya Muaro Jambi, sehingga tidak menimbulkan masalah pada hari pemungutan dan penghitungan suara nanti. KPU juga mengingatkan kepada PPK, PPS, dan KPPS untuk memastikan pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS benar-benar warga Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini dilihat dari administrasi kependudukannya seperti KTP elektronik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 1.000 orang pemilih pemula di Kabupaten Batanghari belum memiliki KTP. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini dalam segmen Pilkada 2024. Saudara, debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo nomor urut 1, Dedi Putra dan Triwahyu Hidayat menjanjikan Bungo sebagai sentra perdagangan untuk Jambi wilayah Barat. Kemudian tawarkan perbaikan bidang pendidikan dan kesehatan dengan program Bungo Pintar. Kami ingin menjadikan Bungo ini sebagai sentral perdagangan Jambi wilayah Barat. Kami ingin menjadikan Bungo ini sebagai sentral distribusi Jambi wilayah Barat. Kami ingin menjadikan Bungo ini sebagai sentral atau pusat pendidikan Jambi wilayah Barat. Kami ingin menjadikan Bungo ini sebagai sentral atau pusat wisata Jambi wilayah Barat. Kami ingin menjadikan Bungo ini sebagai pusat pariwisata Jambi wilayah Barat. Ketika bicara Jambi wilayah Barat, ada Tebo, ada Bungo, ada Merangin, ada Solangun, ada Kerinci, plus Damasraya. Kami menginginkan Bungo ini menjadi sentral Jambi wilayah Barat, menjadi instalasinya Jambi wilayah Barat, menjadi pintu gerbangnya Jambi wilayah Barat. Ini kami ingin menjadikan sebagai instalasi pintu gerbang Jambi wilayah Barat. Sementara itu, calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, Jumiwan Akuza Maidani, menjanjikan perbaikan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui reformasi birokrasi serta menawarkan perbaikan modal bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Misi kami pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju manusia yang sehat dan cerdas. Yang kedua, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui percepatan reformasi birokrasi berbasis meritokrasi. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berfokus pada penyediaan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan yang memadai. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. 5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang berkearifan lokal berbasis
potensi dusun. Kami akan melaksanakan program bantuan biaya pendidikan, memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci nomor urut 3, Monadi dan Murison menggelar kampanye akbar di lapangan sepak bola Pasar Senen, Kecamatan Siulak. Antusiasme masyarakat yang besar membuat pasangan ini optimis dapat merebut hati para pemilih. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci nomor urut 3, Monadi dan Murison, menggelar kampanye akbar di lapangan sepak bola Desa Pasar Senen, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Puluhan ribu masyarakat dan simpatisan dari berbagai wilayah di Kabupaten Kerinci memadati tempat berlangsungnya kampanye akbar Monadi dan Murison. Dengan membawa atribut dukungan seperti spanduk, bendera, dan kaos bertulisan slogan pasangan Monadi dan Murison. Selain menyampaikan program kerja, pasangan Monadi dan Murison juga menekankan komitmen mereka untuk memajukan sektor perekonomian, infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan pariwisata yang menjadi andalan Kabupaten Kerinci. 13 hari lagi, kita akan memilih Bupati dan Wakil Bupati Kerinci. Untuk itu saya berharap kepada kita semua tetap konsisten untuk memilih nomor 3. Seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dengan keadaan cuaca seperti ini, baik yang berasal dari hilir, tengah, mudik maupun Kayaro, kami dan secara pribadi bersama pemerintahan kami mengucapkan permohonan maaf kiranya ada kira-kira pelayanan kami tidak sesuai pada tempatnya. Saat kampanye akbar, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci nomor urut 3, Monadi dan Murison, menunjukkan kekuatan dukungan mereka menjelang hari pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024. Antusiasme masyarakat yang besar, pasangan ini optimis dapat merebut hati para pemilih. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Ahmadi Zubir dan Ferry Satria, menggelar kampanye akbar di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Kampanye akbar terbuka untuk umum, paslon nomor urut 2 menyampaikan orasi terkait visi dan misi. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Ahmadi Zubir dan Ferry Satria Azfar menggelar kampanye akbar rapat umum di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh pada Minggu 17 November 2024. Dalam kampanye akbar tersebut, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Ahmadi Zubir dan Ferry Satria, berorasi menyampaikan visi dan misi. Dalam orasinya, Ahmadi Zubir mengatakan untuk pembangunan kota Sungai Penuh tidak cukup dari pendapatan APBD daerah saja, namun harus bekerja sama dengan pihak provinsi serta dari pihak kementerian. Hal tersebut telah dituangkan dalam MOU yang telah ditandatanganinya dan akan direalisasikan pada tahun 2025, seperti normalisasi sungai, pembangunan TPA regional, serta pembangunan SPAM regional. 3 tahun kita memimpin, kita sudah menerima titik terang tentang masalah normalisasi sungai, tentang masalah TPA regional, tentang masalah SPAM regional. Semuanya sudah kita tempatkan dan kita tetapkan pondasi-pondasi itu. Ahmadi Zubir juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya pada pelaksanaan kampanye akbar. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batanghari saat ini masih terus berupaya melakukan percepatan rekam cetak KTP elektronik bagi pemilih pemula. Diprediksi hampir 1.000 orang pemilih pemula yang belum mendapatkan identitas kependudukan. Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Dinas Dukcapil Kabupaten Batanghari terus berupaya memaksimalkan proses rekam cetak pemilih pemula. Dari 2.000 pemilih pemula, terdapat sekitar 1.000 orang pemilih yang belum memiliki KTP. Terkait hal tersebut, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah yakni tetap menerapkan sistem jemput bola dengan sasaran sekolah menengah atas maupun aliyah, serta pesantren yang tersebar di beberapa kecamatan.
Kepala Dinas Dukcapil Batanghari, Reflizer mengatakan pihaknya tetap optimis mampu menyelesaikan proses rekam cetak bagi pemilih pemula sebelum pelaksanaan pencoblosan. Pihaknya juga menggandeng KPU Batanghari untuk melakukan validasi data pemilih tersebut sesuai DPT maupun DPTB yang ada. Kami dari Capil mengindikasikan yang belum itu adalah yang pemilih pemula. Dan sejauh ini sudah kami kelilingkan di seluruh Kabupaten Batanghari ini yang SLTA tadi, SMA, SMK, dan Aliyah, Pondok Pesantren sudah kami laksanakan. Mungkin sekitar kalau kami bilang mungkin 1.000 lebih lagi lah ya. Dukcapil mengharapkan masyarakat khususnya pemilih pemula yang sudah memasuki usia 17 tahun untuk datang langsung ke pelayanan kantor Dukcapil atau kecamatan guna melakukan rekam cetak KTP. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tiang fender jembatan Aurduri 1 kembali disenggol kapal tugboat batubara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Jambi hari ini. Saudara, tiang fender jembatan Aurduri 1 kembali ditabrak oleh kapal tugboat batubara. 2 orang nahkoda dan asisten nahkoda kapal diamankan pada insiden ini. Video amatir milik warga memperlihatkan tiang fender jembatan Aurduri 1 ditabrak kapal tugboat batubara pada Minggu kemarin. Kapal tugboat batubara yang tengah melintas menyenggol salah satu tiang fender berada di bawah jembatan. Kasubdit Pemnas Polda Jambi Kompol Amin Nasution membenarkan terkait insiden kapal tugboat batubara yang menabrak tiang fender jembatan Aurduri 1. Pasca kejadian tersebut, saat ini tim gabung Direktorat Polairut Polda Jambi tengah mendalami insiden tersebut. Selain memeriksa langsung kondisi jembatan, 2 orang nahkoda dan asisten nahkoda kapal telah diamankan untuk dimintai keterangan. Membenarkan memang pada hari Minggu, tanggal 17 November kemarin, 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, itu memang ada kapal tugboat yang membawa tongkang menabrak penyangga jembatan Aurduri 1 ya. Dan saat ini kapal beserta nahkodanya itu sudah diamankan. Polisi mengimbau seluruh nahkoda kapal tugboat batubara yang melintasi Sungai Batanghari untuk lebih berhati-hati saat melintasi jembatan penghubung dengan tidak menambahkan kecepatan dan menjaga jarak aman. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo telah mengambil sampel makanan dan madu yang menyebabkan warga SAD keracunan. Sampel tersebut langsung dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi Jambi untuk diuji laboratorium. Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo mengunjungi klinik Dusun Sentanu, Desa Balai Rajo, Kecamatan 7, Koto Ilir, tempat 8 warga suku anak dalam yang diduga keracunan saat mengkonsumsi madu kelulut atau kelanceng. Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Tebo, Ari Setiawan, mengatakan pihaknya telah mengambil sampel dari makanan dan madu yang dikonsumsi warga SAD untuk diuji laboratorium. Pengujian sampel makanan ini merupakan salah satu upaya untuk mengetahui penyebab terjadinya keracunan. Dinas Kesehatan melalui fasilitas kesehatan terdekat telah memberikan pertolongan pertama pada warga SAD yang keracunan dengan pemberian obat, susu penetral, dan obat lainnya. Di lab ini kewenangannya di lab Kesda ya, di lab Kesda nanti akan dilakukan pemeriksaan bakteriologi dan juga kimianya. Jadi kita tunggu saja hasilnya, apakah ini efek dari bakteriologi atau kimia kita juga belum tahu. Hari ini mulai kita kirim? Hari ini dikirim. Mungkin hasilnya keluar berapa hari, Pak?
Kalau hasil keluar ini kalau untuk kimia kurang lebih mungkin 3 harian ya, tergantung nanti pemeriksaan jadwal yang di lab kesdanya. Sebelumnya, 8 warga SAD di Kabupaten Tebo diduga keracunan akibat mengkonsumsi madu kelulut atau kelanceng. Dari 8 korban, 2 diantaranya meninggal dunia. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dari 12 orang korban kasus pelecehan, 9 santri telah dimintai keterangan penyidik kepolisian. Pemeriksaan itu dilakukan guna melengkapi berkas perkara tersangka sebelum pelimpahan ke jaksa penuntut umum. Pasca penangkapan seorang pimpinan pondok pesantren Sri Muslim Mardatilah di kawasan Kelurahan Kenali Asambawa, Kecamatan Kota Baru Jambi, oleh Subbidang Renakta Polda Jambi, hingga saat ini penyidik kepolisian masih melakukan penyelidikan kasus perkara tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan terkait aksi yang dilakukan oleh tersangka AWD tersebut. Dari 12 orang korban yang telah terdata petugas, 9 orang santri diantaranya telah dimintai keterangan. Kasubdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi AKBP Christian Adiwibawa mengatakan, saat ini pelaku masih diamankan di Rutan Mapolda Jambi. Penyidik telah melengkapi berkas perkara tersangka dan saat ini masih diteliti oleh jaksa penuntut umum. Diharapkan para korban yang belum diperiksa segera mendatangi Mapolda Jambi agar kasus perkara tersebut dapat terungkap terang benderang. Perkembangan daripada kasus yang menyangkut daripada Ustadz W yang saat ini kita sudah melakukan proses penyidikan dan pemberkasan, bahkan sudah kita lakukan pengiriman berkas tersebut ke JPU. Kita menunggu petunjuk dari JPU apa yang menjadi kekurangan-kekurangan berkas tersebut akan kita penuhi. Dan sampai saat ini korban memang betul terdeteksi 12 orang, tapi saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan 9 orang. Mudah-mudahan ke depan korban yang lainnya bisa hadir dan bisa kita lakukan pemeriksaan. Atas perbuatannya pelaku AWD terancam pasal 81 junto huruf D dan atau pasal 82 junto 78 huruf E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 15 tahun kurungan penjara. Asar TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, 2.996 peserta dinyatakan lulus tahap administrasi seleksi P3K tahun 2024. Para peserta yang lulus ini akan mengikuti tahap selanjutnya. Panitia Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kerinci menetapkan 2.996 peserta lulus tahap administrasi. Peserta yang dinyatakan lulus tahap administrasi berhak untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Kepala Bidang Pengangkatan, Mutasi dan Pensiun BKPSDMD Kabupaten Kerinci, Afan mengatakan, dari 3.014 peserta, hanya 18 peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi tahap administrasi. Peserta yang tidak memenuhi syarat akan mengikuti masa sanggah selama 3 hari. Formasi kebutuhan penerimaan seleksi P3K di Kabupaten Kerinci pada tahun 2024 diantaranya tenaga teknis sebanyak 397 orang, tenaga kesehatan 110 orang, dan tenaga guru 93 orang. Untuk formasi P3K Kerinci ada sebanyak 600 formasi, ada di tenaga guru, ada 93, teknis, dan tenaga kesehatan. Jadi untuk Kabupaten Kerinci pada tahun 2024 ini kita lebih banyak yang dibutuhkan dari tenaga teknis untuk kantor. Afan menambahkan pelaksanaan seleksi kemampuan dasar bagi peserta yang lulus seleksi rencananya akan dilaksanakan pada Desember mendatang. Seleksi P3K pada tahun ini tidak lagi mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan SKTT. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Dinilai tidak melakukan kesalahan fatal atau prinsip, 789 pelamar P3K pemerintah Provinsi Jambi dinyatakan lolos pada masa sanggah administrasi dari total 935 pelamar yang sebelumnya dinyatakan TMS pada pengumuman kelulusan administrasi awal. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi memastikan ada 789 pelamar yang dinyatakan lolos pada masa sanggah administrasi
penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pemerintah Provinsi Jambi. Dari total 935 pelamar yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat pada pengumuman kelulusan administrasi awal, para pelamar yang lolos sanggah administrasi tersebut, 658 orang dinominasi oleh pelamar dari formasi teknis. Kepala BKD Provinsi Jambi Henrizal menjelaskan, pelamar yang dinyatakan lolos administrasi itu dinilai tidak melakukan kesalahan fatal atau prinsip, mulai dari kesalahan letak materai yang terbalik atau lupa tanda tangan. Sementara itu untuk pelamar yang melakukan kesalahan fatal saat pendaftaran, seperti tidak melampirkan ijazah, KTP, serta portofolio dan surat permohonan tidak dapat disanggah. Total ada 5.174 pelamar P3K Pemprov Jambi yang dinyatakan berhak untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Dengan rincian, 2.038 orang dari pelamar formasi tenaga guru, 3.070 pelamar untuk tenaga teknis, serta 66 orang pelamar untuk tenaga kesehatan. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat atau tidak lolos administrasi dari 3 formasi yang dibuka, terdata ada 146 orang pelamar. Barusan kita menyelesaikan masa sanggah di mana sebelumnya mereka tidak lolos administrasi, tapi setelah diverifikasi ulang oleh verifikator, itu ada beberapa yang memang tidak begitu prinsip, seperti adanya kurang tanda tangan dan lain sebagainya, terus ada letak materai yang tidak tepat, terus ada yang terbalik dan lain sebagainya, sehingga mereka itu diloloskan oleh karena memang tidak begitu prinsip. Tapi dari sekian banyak yang menyanggah, itu ada beberapa memang tidak bisa lolos oleh karena memang sangat prinsip, seperti mereka tidak melampirkan ijazah dan KTP. Pelamar P3K Pemprov Jambi yang memenuhi syarat nantinya akan mengikuti tahapan seleksi kompetensi yang informasinya akan diumumkan pada tanggal 26 November 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya pemerintah daerah mulai pemetaan wilayah swasembada pangan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, swasembada pangan menjadi program unggulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pemerintah daerah pun mulai memetakan wilayah ketahanan pangan termasuk di Kabupaten Tebo. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mencanangkan program swasembada pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Pemerintah daerah pun mulai memetakan wilayah ketahanan pangan termasuk di Kabupaten Tebo. Asisten 2 Setda Kabupaten Tebo, Joko Aryawan mengatakan pihaknya akan memetakan wilayah pertanian maupun peternakan. Saat ini potensi penghasil pangan terbesar di Kabupaten Tebo yakni padi, bawang, kedelai, dan cabai, termasuk pengembangan ternak sapi. Kita merasakan rapat koordinasi tentang peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan di Kabupaten Tebo. Jadi ini sebagai tindak lanjut dari itu sih dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang disampaikan oleh beliau langsung bahwasanya dalam jangka waktu 4 tahun ke depan itu Indonesia harus swasembada pangan. Artinya kita harus memetakan wilayah-wilayah potensi pangan kita yang ada di Kabupaten Tebo itu seperti apa. Pemetaan wilayah pangan di Kabupaten Tebo ini untuk menjamin ketersediaan pangan dalam 4 tahun ke depan, sehingga kebutuhan pangan bisa tetap stabil dan cukup. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, peningkatan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus dikebut agar memperlancar mobilitas kendaraan antar kecamatan. Dari ribuan kilometer ruas jalan milik pemerintah kabupaten, saat ini beberapa persen di antaranya sudah masuk dalam kategori jalan mantap.
Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mendapatkan penanganan khusus dari Dinas PUPR. Dari ribuan kilometer ruas jalan milik pemerintah kabupaten, saat ini beberapa persen di antaranya sudah masuk dalam kategori jalan mantap. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur Susiana mengatakan, panjang ruas jalan milik pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini berjumlah 1.167,4 km. Dari jumlah tersebut, ruas jalan kabupaten yang masuk dalam kategori mantap berjumlah 16,3%. Penanganan ruas jalan yang dilaksanakan pada tahun ini yakni peningkatan badan jalan dengan sistem rigid beton sepanjang 6 km dan penanganan yang dibantu dari CSR Petro China sepanjang 6 km. Sedangkan peningkatan badan jalan milik pemerintah kabupaten dengan sistem aspal sepanjang 4 km dan agregat kelas B sepanjang 17 km. Kedepan, Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan kembali mengusulkan penanganan ruas jalan melalui dana CSR Petro China. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, peran orang tua dan pihak sekolah sangat diperlukan untuk mencegah judi online di kalangan pelajar. Tak hanya berdampak terhadap kesehatan, judi online juga berdampak buruk terhadap prestasi dan perkembangan sosial anak. Pesatnya perkembangan arus globalisasi tidak bisa dihindari. Perkembangan zaman berdampak besar terhadap tatanan kehidupan, baik dari sisi positif dan negatif, yang kerap kali berdampak terjadinya pelanggaran, bahkan terjadi tindak kejahatan, sehingga mengancam keamanan lingkungan. Salah satunya judi online yang sangat mudah diakses semua kalangan, termasuk anak-anak dan remaja. Kapolsek Kota Sarolangun AKP Ilham Tri Kurnia mengatakan, fenomena judi online ini sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah banyak anak-anak terpapar judi online. Bahkan sebagian anak menjadi kecanduan sehingga berdampak buruk pada kesehatan mental, prestasi, dan perkembangan sosial. Untuk mengantisipasi dan memberantas judi online tidak hanya tentang penanganan hukum, namun peran orang tua sangat diperlukan dalam mengawasi anak-anak menggunakan gawai guna mencegah mereka terpapar dari judi online. Anak remaja, anak-anak maupun yang dewasa terhadap judi online ini. Karena sampai saat ini judi online masih marak terjadi dan pemerintah juga sudah berupaya melakukan untuk memblokir judi online ini. Selain peran orang tua, jajaran Polsek Kota Sarolangun juga meminta pihak sekolah untuk menekankan pencegahan anak didik bermain judi online dengan aktif melakukan razia serta memeriksa gawai peserta didik dari situs judi online serta memblokirnya. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, bulan November 2024 ini diprediksi curah hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang akan terjadi dan berpotensi terjadinya bencana. Untuk itu, masyarakat Kabupaten Batanghari diminta untuk mewaspadai cuaca ekstrim. BPBD Batanghari saat ini mulai melakukan antisipasi dini terhadap ancaman bencana akibat curah hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang yang terjadi di bulan November ini. Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan yang tinggi dikhawatirkan dapat memicu ancaman bencana mulai dari angin puting beliung, banjir bandang hingga longsor. Sekretaris BPBD Batanghari Samra Lubis mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi terhadap ancaman bencana dengan mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah saat terjadi hujan dan menghindari area pinggiran sungai yang rawan longsor. Selain itu, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, khususnya pihak kecamatan untuk selalu mengingatkan warga di masing-masing wilayah agar selalu mewaspadai ancaman bencana. Saat ini perubahan cuaca sulit diprediksi, mengingat cuaca panas kerap terjadi di siang hari dan sore hari, sementara hujan sering terjadi pada malam hari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Hingga pertengahan November 2024, jumlah penumpang di Bandara Depati Parbo Kerinci mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penumpang ini terlihat dari meningkatnya jumlah pemesanan tiket pesawat pada 2 pekan jelang pemberangkatan.
Menjelang akhir tahun, animo masyarakat yang ingin berpergian keluar daerah dengan menggunakan jasa Bandara Depati Parbo mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penumpang dapat dilihat dari jumlah pemesanan tiket pesawat untuk pemberangkatan. 2 pekan yang akan datang sudah memenuhi kuota bangku pesawat. Kepala Urusan Tata Usaha Bandara Depati Parbo, Untung Sugito mengatakan, untuk pelayanan penerbangan Bandara Depati Parbo hanya untuk rute Kerinci Jambi. Dalam 1 minggu penerbangan hanya ada 2 kali, yakni hari Senin dan Jumat. Selain itu, lonjakan penumpang dapat dilihat jumlah pemesanan tiket pesawat untuk 2 pekan ke depan. Sementara mayoritas penumpang pesawat yaitu masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, serta wisatawan yang berasal dari luar yang ingin berkunjung ke Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Jadi perlu kami sampaikan bahwa saat ini penerbangan di Kerinci, dari Bandara Kerinci ke Jambi, kami dilayani oleh penerbangan subsidi perintis APBN melalui maskapai Susi Air. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan saat ini itu kami dilayani oleh Susi Air seminggu 2 kali. Nah, perlu kami sampaikan bahwa untuk akhir tahun ini, sejauh ini memang untuk animo masyarakat itu sangat luar biasa, pemesanan tiket dan lain sebagainya. Tentu kami sadari dari animo masyarakat yang cukup banyak, cukup besar, namun saat ini karena seminggu 2 kali dan sekali penerbangan itu hanya 12 seat, kami belum bisa memberikan optimal kepada masyarakat. Untung juga menyampaikan dengan adanya peningkatan jumlah penumpang, pihak Bandara Depati Parbo berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk menambah jumlah maskapai yang melakukan penerbangan di Bandara Depati Parbo Kerinci dan menambah jumlah rute penerbangan. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.